Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayah astagfirullahaladzim, amma ba'du. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, pertama tentunya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bermuajahah di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kurang keras dikit apa ya? Acel ya. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarganya, para sahabat dan kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan istilahnya pencerahan buat diri saya sendiri dan buat saudara sekalian. Yang pertama, bahwa tugas kita yang utama di dunia ini adalah untuk beribadah. Jadi ini yang tugas pokok manusia, sebagaimana kita sudah hafal semuanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dalam surat Al-Bayyinah. Juga dalam surat yang lain disampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tugas kita itu yang pokok adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya nanti dalam ibadah itu ada berbagai macam ya, ada variasinya. Ada yang ibadah yang sifatnya mahdoh atau ibadah yang pokok, ada yang ghairu mahdoh, ada juga yang menyebutnya ibadah khos dan ibadah am. Kalau ibadah mahdoh adalah ibadah yang sudah ditentukan tata caranya, sudah ada SOP-nya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tinggal melaksanakan saja. Sedangkan ibadah yang ghairu mahdoh adalah ibadah yang nilai-nilainya sudah ditentukan, tapi tata caranya diserahkan sesuai dengan kondisi. Jadi semua diharapkan kita itu apa saja bernilai ibadah, apa saja bisa bernilai ibadah. Itu bagi orang yang beriman kita. Ini yang tidak manis, yang ini apa yang ini ya? Yang sini. Masih panas kelihatannya, masih kemambang tehnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita ini kalau bisa 24 jam itu adalah nafasnya ibadah terus. Karena kalau tidak demikian kita tidak cukup sebenarnya untuk membalas kebaikan Allah kepada kita. Allah begitu rupa memberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat sehat misalnya, ya. Mungkin ada yang kemarin baru sakit gitu, ya. Betapa nikmatnya sehat itu. Ya, maka kalau pengen merasakan nikmatnya sehat itu ketika misalnya orang sedang sakit,
Apalagi yang sakitnya itu istilahnya sakit yang menaun gitu ya, sakit yang akut, yang parah. Maka betapa dia merindukan sebuah kesehatan ya. Maka kita ini diberi nikmat sehat itu luar biasa. Ini salah satu contohnya. Setelah sehat kita juga menjadi enak makannya ini kan. Tenang saja nanti Mbak Lintang habis ini nanti. Ya. Ini baru salah satu nikmat, belum nikmat yang lain. Maka kalau kita membalas kepada Allah, balasan kita ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah, maka kita sulit mencari yang namanya keridhaan Allah. Maka kita harus berusaha supaya dalam hidup kita ini senantiasa berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekarang sebutkan yang tidak bernilai ibadah dalam agama Islam. Hampir tidak ada. Yang penting diniati, dilandasi lillahi ta'ala. Karena Allah tahu. Jangan berangkat dari rumah ya untuk mengajar, untuk menularkan ilmu, maka ini bernilai ibadah. Kemudian apa? Menikah atau dalam istilah undang-undangnya itu adalah perkawinan. Ini juga bernilai ibadah. Punya anak beribadah. Kalaupun misalnya kita itu ada yang tidak bernilai ibadah, itu karena kita kepleset, karena kita khilaf, karena kita itu salah. Karena sebagai manusia kadang kita ini al-insanu makhlul khoto wa nisyan. Manusia itu kadang lupa, kadang salah, kadang loro-lorone. Ya salah ya kelalen salah. Itu sifat manusia. Tapi ini nanti bisa ditukar menjadi ibadah ketika apa? Ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hendaknya tiap waktu, tiap hari suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menutupi kekurangan kita, untuk menutupi kesalahan kita, dosa-dosa kita, mengganti dengan yang lebih baik, sehingga kita kemudian menjadi bernilai ibadah lagi, balik maning menjadi ibadah. Nah, kira-kira begitu pemahaman ibadah kita. Nah, dalam konteks beribadah ini ya, baik dalam ibadah maktuh maupun ghairu maktuh, itu ada beberapa prinsip yang bisa kita jadikan sebagai pedoman pegangan. Ini jelas suara saya Mas Rafi? Jelas. Wah, kurang seru diserok namaning gitu. Ini suaranya sendiri ini. Lihat apa memang salonnya begini. Yang pertama, ibadah itu adalah prinsipnya mudah. Ya, mengandung prinsip kemudahan. Jadi hampir semua ibadah dalam Islam itu adalah sifatnya mudah, tidak ada yang menyulitkan. Justru kalau ibadah itu menyulitkan, jangan dilaksanakan. Itu hebatnya ibadah dalam Islam. Contohnya bagaimana? Sakit, kemudian sholat dia tidak bisa berdiri, maka justru dia jangan berdiri. Itu prinsip kemudahan dalam beragama, dalam beribadah itu. Jadi sebenarnya ibadah dalam Islam itu adalah ibadah yang mudah sesuai dengan kondisi manusia seperti kita ini. Misalnya sholat 5 waktu, ya cuma 5 kali kita, 5 kali sehari semalam. Coba misalnya kita ini 50 waktu, wah, nembean acara sedela sholat maning ya, acara sedela sholat maning. 50 dulu ya pernah, tapi kemudian menjadi 5 waktu. Puasa misalnya, kalau nggak kuat puasa, misalnya nggak usah puasa,
Justru kalau puasa dipaksakan itu menyebabkan jadi mudorot. Jadi dalam beribadah itu mengandung prinsip yang disebut dengan prinsip kemudahan. Tapi jangan mempermudah atau gampang lah. Orang sholat nembe bisa niki. Lah orang sholat nembe sedina iki. Nah, perempuan misalnya sudah suci, ya harus bersih dari misalnya datang bulan, ya segera bersuci. Lah monggo lah nanggung. Nah itu. Jadi kita ini dalam beribadah itu adalah prinsipnya mudah. Coba ibadah dalam Islam yang sulit itu apa? Nggak ada. Semuanya mudah, semuanya disesuaikan dengan kondisi kita. Maka hendaknya kita berusaha supaya ibadah itu kita laksanakan dengan senang hati. Maka kita ini diusahakan yasiru wala tu'asiru, mudahkanlah, jangan kau persulit dalam ibadah. Jadi kita mempermudah, memfasilitasi dalam beribadah ini kepada diri kita dan kepada orang lain. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah prinsip sesuai dengan kemampuan. Nah, tadi mudah, sekarang sesuai dengan kemampuan. Jadi beribadah, berbuat baik itu sesuai kemampuan. Ya mampunya begini, ya sesuai kondisi situasi kita masing-masing. Kita maksimalkan yang kita bisa. Dan Allah ini memberikan beban kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, misalnya Hilmi bojo dewe anak bondo, ya diterima baik. Wis diukur nang Gusti Allah. Misalkan, ya Allah itu sudah mengukur. Allah itu begitu detail ya. Saya pernah mempelajari itu tentang takdir Allah, tentang takdir, tentang ikhtiar. Itu luar biasa Allah itu. Jadi mempersiapkan manusia, mempersiapkan makhluk itu detail sekali. Mulai dari zaman persiapan, kemudian dicatat di Lauhul Mahfuz, kemudian Allah berkehendak dengan iradahnya, baru kemudian dieksekusi. Nah, itu Allah sudah mempersiapkan sedetail-detailnya semua makhluknya, tidak hanya manusia. Maka kita ini sudah disiapkan oleh Allah, didesain sedemikian rupa untuk mengisi jagat alam raya ini, itu sesuai dengan kemampuan kita. Maka di sini kita tidak boleh ada istilah yang namanya mengeluh, berkeluh kesah. Itu kita tidak ada istilah yang demikian. Karena keluh kesah ini adalah sifatnya nanti akan mendekati kepada kekufuran. Apalagi sampai putus asa, lah sana itu kan biasanya kita. Jadi kita yang kedua ini beribadah sesuai dengan kemampuan. Bagi yang sudah lanjut usia, dia tidak diwajibkan puasa, bahkan dia sangat ringan, tidak membayar puasa nggak apa-apa. Yang penting dia membayar fidyah misalnya, itu kan luar biasa sesuai kemampuan. Nah berbeda dengan meninggalkan kemungkaran itu tidak sesuai kemampuan, ini beda. Jadi kalau ibadah itu semampunya, tapi kalau kemaksiatan, perbuatan dosa itu mutlak. Nah, itu bedanya. Mencuri misalnya, yang namanya mencuri kadar sedikit banyak ya atau sedang itu sama mencuri. Minuman keras yang namanya sedikit sedang banyak itu sama-sama diharamkan. Berzina misalnya sedikit sedang banyak sama itu, tidak ada istilahnya lampu setitik itu dan lain sebagainya. Jadi dalam kaitan meninggalkan larangan itu sifatnya adalah mutlak, tapi dalam hal ibadah itu sifatnya adalah sesuai kemampuan. Nah, sekarang mungkin belum mampu zakat, ya tidak wajib zakat.
Tapi nanti kalau sudah memenuhi batas nisab dan haul maka wajib zakat. Haji misalnya, mungkin sekarang belum memenuhi syarat atau belum mampu ya, manis tato'a ilaihi sabil. Nanti suatu saat mungkin mampu ya, mampu kita untuk menunaikan rukun Islam itu misalnya. Nah ini kan sesuai kemampuan. Maka Nabi itu memberikan alternatif, banyak alternatif ibadah yang setara dengan ibadah haji, ibadah yang setara dengan misalnya zakat dan lain sebagainya. Itu banyak alternatifnya. Sehingga untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak bisa menunaikan ibadah haji, tapi dia bisa beribadah seperti orang beribadah haji. Itu banyak nanti. Dan lain sebagainya. Sehingga dalam beribadah ini kita ini sesuai kemampuan, maksimalkan kemampuan kita. Jadi tidak sama mungkin kemampuan kita, saya dengan panjenengan semuanya mungkin satu di antara yang lain beda-beda kemampuannya. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, prinsipnya ini kita ini tidak menimbulkan kemudorotan. Nah, jadi kita melakukan sesuatu itu jangan sampai berdampak negatif, berdampak destruktif terhadap diri kita. Nah, contohnya misalnya saja orang yang sakit itu, orang yang sakit dia kalau sekiranya tidak mampu berpuasa ya tidak usah puasa, nanti menggantikan pada hari yang lain. Ya. Kalau misalnya atas nasihat dokter, atas petunjuk dokter atau medis, ini supaya jangan berpuasa dulu karena kondisi badannya tidak memungkinkan misalnya. Maka orang yang semacam ini dia diseyogyakan untuk tidak menimbulkan kemudorotan bagi dirinya. Nah ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, prinsipnya dalam beribadah itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pentingnya kita ini belajar, pentingnya kita ini terus membaca, pentingnya kita thalabul ilmi begitu. Untuk apa? Mengikuti jejak Nabi. Ya sesuai kemampuan. Karena yang bisa mengikuti jejak Nabi itu ya para sahabat yang paling dekat itu. Semakin kesini semakin jauh, ya kita sesuai dengan kemampuannya. Maka generasi terbaik itu adalah generasi pada zaman Rasulullah SAW. Luar biasa itu. Bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, bagaimana Utsman, bagaimana Ali, serta para sahabat lain yang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu beribadah, mereka itu maksimal. Kalau kita ini mungkin belum banyak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka kita berusaha supaya kita ini ittiba istilahnya, ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Dalam beribadah itu kita hendaknya berusaha mengetahui landasannya. Apa ini ada contohnya, apa tidak? Di antaranya itu, oh Nabi melaksanakan ini apa tidak, kita telusuri. Kalau kita punya kemampuan untuk menggali hadis-hadis Nabi misalnya, itu ada ilmu yang namanya takhrij ya, ilmu takhrij hadis. Jadi nanti untuk mengetahui ini sabda Nabi atau sunnah Rasul ini adalah sahih atau tidak, misalnya. Kalau tidak, minimal kita mendapatkan informasi-informasi itu. Kemudian yang berikutnya, prinsip mengikuti sunnah Nabi adalah dilandasi dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ini yang hendaknya kita mengupayakan, ikhlas lillahi ta'ala. Apa-apa kalau ikhlas itu enak, nikmat, ya. Jadi kita mengajar itu ya ikhlas. Anu ikhlas kok, mikir kok wis rampung. Tapi nek orang ikhlas kalau mandan gerutuk ya kawin suwe temen lagi ora rampung-rampung.
berbalik-balik misalnya. Jadi ikhlas itu menyebabkan hidup kita ini enak, enjoy, begitu, fresh, tidak terbebani kita. Ya, kita ya apa saja kalau ikhlas itu menjadi mudah, menjadi ringan, menjadi nyaman bagi kita. Jadi kita berusaha untuk menjalani ibadah ini dengan penuh keikhlasan. Nah, ini diantaranya saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kira cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.